teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Huta Barat. Di sini saya dan dua rekan lainnya akan membahas mengenai kriptografi, yaitu Method Digest Algorithm atau yang biasa kita kenal dengan MD5. Dan di sini juga kita akan menjelaskan langkah-langkah atau algoritma dari MD5 ini. Sebelum lanjut, di sini saya akan membahas sedikit mengenai MD5. MD5 ini masih sangat luas digunakan walaupun kriptografi kalinya telah rusak. Maksudnya adalah masalah yang mungkin terjadi pada fungsi hashnya, yaitu koalisi. Dengan kata lain, ada dua atau lebih teks yang nilai hashnya sama, dan inilah yang menjadi kelemahan dari MD5 ini. Bahkan nilai hashnya ini ditemukan dengan waktu yang sangat singkat. MD5 ini biasanya digunakan untuk menenkripsi data yang bersifat rahasia. Contohnya adalah MD5 ini sering digunakan dalam membuat login. Biasanya data password itu pada database akan dienkripsi terlebih dahulu supaya orang yang tidak bertanggung jawab ketika dia melihat database, dia tidak bisa mengetahui atau tidak bisa menebak apa isi dari password itu, apa password aslinya, teks aslinya gitu. Jadi meskipun karena dia sudah dienkripsi ke MD5, jadi dia tidak bisa ditebak passwordnya gitu. Nah, meskipun pada awalnya MD5 dirancang untuk digunakan fungsi hash kriptografinya, ternyata memiliki kerentanan yang luas. Jadi sehingga MD5 ini masih digunakan sebagai checksum untuk memverifikasi integritas data atau data aslinya. Checksum maksudnya di sana adalah untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi selama transmisi atau penyimpanan. Jika kita tahu bahwa checksum filenya asli, kita dapat menggunakan utilitas checksumnya untuk mengkonfirmasi salinan file kita gitu. Jadi pada MD5 ini juga lebih disukai karena persyaratan komputasi yang lebih rendah daripada algoritma secure hash algorithm yang lebih baru. Algoritma ini MD5 ini sangat populer digunakan di kalangan back-end developer untuk keamanannya. Nah, untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode enskripsi MD5. Metode enskripsi MD5 yaitu fungsi hash kriptografik yang digunakan secara luas dengan hash value 128 bit. Yang kedua, MD5 adalah salah satu serangkaian algoritma message digest yang didesain oleh Profesor Ronald Rivers dari MIT atau Rivers 1994. Yang ketiga, saat kerja analitik menunjukkan bahwa pendahulu MD5 yaitu MD4 mulai tidak aman. MD5 sendiri didesain pada tahun 1991 sebagai pengganti dari MD4, atau kelemahan MD4 ditemukan oleh Hans Dobertin. Yang keempat, pada standar internet atau RFC 1321, MD5 telah dimanfaatkan secara bermacam-macam pada aplikasi keamanan, dan MD5 juga umum digunakan untuk melakukan pengujian integritas sebuah file. Ditunjukkan pada gambar di atas gambaran umum MD5. Ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan message digest. Yang pertama, penambahan bit-bit pengganjal atau padding bits. Yang kedua, penambahan nilai panjang pesan semula. Yang ketiga, inisialisasi penyangga atau buffer MD. Dan yang keempat, pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Bisa dilihat
keterangan pada gambar di atas. Yang pertama, penambahan bit-bit pengganjal. Yang kedua, penambahan nilai panjang pesan. Yang ketiga, inisialisasi penyangga MD, yaitu di sini disebutkan MD5 membutuhkan 4 buah penyangga atau buffer yang masing-masing panjangnya 32 bit. Total panjang peluang adalah 4 dikali 32 bit sama dengan 128 bit. Yang keempat, pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Di sini dijelaskan pesan dibagi menjadi sebuah blok yang masing-masing panjangnya 512 bit. Setiap blok 512 bit diproses bersama dengan penyangga MD menjadi keluaran 128 bit, dan ini disebut proses HMD5. Proses HMD5 itu sendiri yaitu 1. Setiap operasi dasar memakai sebuah elemen T. Jadi, setiap putaran memakai 16 elemen tabel T. Dan yang kedua, MD adalah nilai messages 128 bit dari proses HMD5 ke Q. Jadi pada awal proses MDQ berisi nilai inisialisasi penyangga MD. Yang ketiga, proses HMD5 terdiri dari 4 putaran, dan masing-masing putaran melakukan operasi dasar. Yang keempat, fungsi-fungsi F, titik, FG, titik, FH, dan FI masing-masing berisi 16 kali operasi terhadap masukan. Setiap operasi dasar menggunakan elemen tabel T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Adi Putri. Operasi dasar MD5 yang diperlihatkan pada gambar di samping dapat ditulis sebuah persamaan sebagai berikut. ABCD 4 buah, perubahan penyangga 32 bit, ABCD. G, salah satu fungsi FGHI. GLS, virtual left shift sebanyak 5S bit. XK, kelompok 32 bit KK dengan blok 512 bit message. Ke Q, nilai K atau 0 sampai 15. T, I, elemen tabel T ke I sebagai 32 bit, dan operasi penjumlahan modular 2/32. Fungsi-fungsi dasar MD5. Karena ada 16 kali operasi dasar, maka setiap kali selesai satu operasi dasar, penyangga-penyangga itu digeser ke kanan secara sirkuler dengan cara pertukaran sebagai berikut. Berikut tabel nilai TI. Misalnya, notasi A, B, C, D, K, S, I menyatakan operasi, maka operasi dasar pada setiap masing-masing putaran dapat ditabulasikan sebagai berikut. Putaran pertama 16 kali operasi dasar dengan G ke F dapat dilihat pada tabel. Putaran kedua berikutnya G ke G. Putaran ketiga 16 kali operasi dasar dengan G ke H. Putaran keempat 16 kali operasi dasar dengan G ke I. Setelah putaran keempat, A, B, C, dan D ditambah ke A, B, C, dan D, dan selanjutnya algoritma akan memproses untuk blok data berikutnya YQ ditambah 1. Keluaran akhir dari algoritma MD5 adalah hasil penyambungan bit-bit di A, B, C, dan D. Berikut ini adalah hash MD5. Hash MD5 sepanjang 128 bit atau 16 byte, yang dikenal juga sebagai ringkasan pesan. Secara tipikal ditampilkan dalam bilangan heksadesimal 32 digit. Berikut ini adalah contohnya.
The quick brown fox jumps over the lazy dogs. Dan ini adalah hash-nya. Nah, perubahan satu huruf saja bisa menghasilkan hash yang benar-benar berbeda. Contohnya nih, di sini yang diubah adalah D dan C, diubah ke C. Jadi chalk. Dan hasil hash-nya adalah ini. Di sini dia 9, di sini dia 1, di sini dia E, di sini dia 0, dan seterusnya. Sangat berbeda. Padahal yang diubah hanya C. Ini adalah contoh dari message digest. Nah, ini adalah contoh pesannya dan dia akan diubah ke dalam bentuk biner sepanjang 128 bit dan dinotasikan ke heksadesimal sehingga memiliki panjang 32 digit. Ini adalah notasi heksanya. Cryptanalysis MD5. Panjang message digest MD5 ini yaitu 128 bit, maka secara brute force dibutuhkan percobaan sebanyak 2 × 128 kali untuk menemukan dua pesan atau lebih yang mempunyai message digest yang sama. Pada awalnya, penemu algoritma MD5 menganggap usaha tersebut hampir tidak mungkin dilakukan karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada tahun 1996, Dobertin melaporkan penemuan koalisi pada algoritma MD5, meskipun kecepatan ini bukan kelemahan yang fatal. Penemuan ini mendorong kriptografer merekomendasikan fungsi hash yang baru, yaitu SH1. Dan pada tahun 2004, proyek bernama MD5CRK memperlihatkan bahwa pada algoritma MD5 ini ditemukan koalisi yang dengan birthday attack. Dengan demikian, keamanan algoritma MD5 dipertanyakan. MD5CRK berhenti pada tanggal 17 Agustus 2004 saat kerusakan hash pada MD5 diumumkan oleh Xiaoyun Wang, Deng Guofeng, Xiaojia Lei, dan Heng Boyu. Serangan analitik mereka dikabarkan hanya memerlukan 1 jam dengan menggunakan IBM P690 Clutter. Pada tanggal 1 Maret 2005, Arjen Lenstra, Xiaoyun Wang, dan Benne de Wever mendemonstrasikan konstruksi dua sertifikat X509 dengan kunci pabrik yang berbeda dan nilai hash-nya sama. Nah, untuk publikasinya bisa kita lihat pada link ini. Nah, beberapa hari kemudian, Vlastislav kelima memperbaiki algoritma Lenstra yang dapat menghasilkan koalisi MD5 yang hanya dalam waktu beberapa jam dengan menggunakan komputer visi. Ini adalah contoh pesan collusion dalam fungsi hash kriptografi MD5. Maksud dari collusion ini adalah ada dua pesan yang berbeda, tetapi dia memiliki nilai hash yang sama, sehingga kan pesannya itu jadi tabrakan ya. Nah, contohnya adalah ini. Pada pesan pertama, di sini dia 8, di sini 0, di sini 7, di sini F, di sini F, di sini 7, di sini B, di sini 3, di sini dan, di sini 2, di sini 2, di sini A. Nah, kedua pesan ini memiliki nilai hash yang sama. Ini adalah nilai hash-nya. Ini adalah contoh PostScript file. Di mana pada surat ini memiliki perbedaan yang sangat jauh. Nah, di surat rekomendasi dia sangat panjang, sementara di sini dia sangat singkat. Tetapi kedua pesan ini dia memiliki nilai hash yang sama. Untuk publikasinya kita bisa lihat di link ini. Nah, skenario dari surat tadi adalah dalam surat rekomendasi Alice mengundurkan diri. Dan di sana juga dijelaskan bahwa Alice telah bekerja dengan sangat baik di kantornya.
Nah, surat itu dibuat dalam bentuk digital dan ditandatangani secara digital juga oleh bosnya Kaisar. Lalu Alins membuat satu file lagi yang isinya surat perintah Kaisar yang memberi kuasa kepada Alins untuk mengakses dokumen rahasia. Yang menjadi nilai hash-nya adalah tanda tangan digital dari Kaisar. Maka trik yang dilakukan oleh Alins adalah menggunakan tanda tangan Kaisar untuk file surat rekomendasi. Cara agar tanda tangan Kaisar bisa valid untuk dua dokumen file yang berbeda adalah dengan membuat file surat perintah aspal memiliki nilai hash yang sama dengan surat rekomendasi. Karena tanda tangan digital adalah hash yang terenkripsi, maka apabila dua file nilai hash yang sama juga ditandatangani, maka tanda tangannya juga pasti sama. Dengan bekal surat perintah aspal, Alins dapat mengakses dokumen rahasia Kaisar. Bahkan anak buah dari Kaisar ketika melihat tanda tangan digital itu, mereka tidak berani untuk membantah perintah dari Kaisar. Nah, untuk lebih lanjut kita bisa membacanya di link ini. Ini adalah Collusion Certificate SSL. Nah, SSL ini maksudnya adalah Secure Socket Layer, di mana keamanan standar untuk mendirikan sebuah link terenkripsi antara server dengan klien. Nah, untuk perbedaan dari kedua sertifikat ini, kita bisa lihat dari CA-nya. CA ini adalah sertifikat authority. Ini adalah sebuah institusi yang mengeluarkan dan melakukan verifikasi terhadap digital sertifikat. Nah, jadi di sini dia pada sertifikat asli CA-nya false, sementara di sertifikat palsu dia true. Nah, kenapa dia false? Karena pada sertifikat asli itu expire-nya akan berlaku pada November 2009. Sementara dia di sertifikat palsu dia true karena sudah kadaluarsa. Jadi untuk lebih lanjut kita bisa membaca di link ini. Dan kedua sertifikat ini dia menghasilkan nilai hash yang sama. Nah, kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan di atas adalah bahwa MD5 ini sudah tidak aman jika dibandingkan dengan pesaingnya. Maka sebaiknya gunakan fungsi hash yang lebih kuat. Contohnya yaitu SHA 256. Oke teman-teman, sekian hasil presentasi kami mengenai MD5. Jika ada saran dan kritik boleh komen melalui kolom komentar. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.